Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dan salam persaudaraan. Dan tentu saja, salam Armada Riding. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk memulai perjalanan menuju warung Ibu Yati. Mau kemana Sekjen? Kita ke pelesiran dulu biasa. Ya namanya habis bagaimana? Iya. Kalau kita duit banyak banget, Iya. tapi ini anggaran Yang 5M kemana? 5M. Anggaran pelesiran kita masih banyak banget ini. Gimana lagi jadinya kalau nggak pelesiran? Pelesiran dulu. Yang penting jangan gila. Biar pada senang, otak ke depres. Di sini kami bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju warung Ibu Yati yang sedang viral. Seharusnya kemarin sore kami melakukan perjalanan ke warung Bu Yeti, tapi dikarenakan hujan jadi diundur menjadi pagi ini. Ya, Bang. Jadi sesuai info, masih ada satu rekan kami yang belum siap alias baru mandi. Sesuai dengan kesepakatan bersama, kami akan tetap lanjut jalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan juga dengan kesepakatan akan menyusul tim yang sudah jalan terlebih dahulu. Dan di sini saya masih mencari rekan untuk berboncengan agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Ini dia kuda besi kesayangan saya yang tidak mungkin diajak berpetualang menuju warung Ibu Yati. Karena sesuai info bahwa jalur yang akan kami lewati lumayan ekstrem. Dan ini dia kuda besinya si montir Armada Riding yang akan selalu siap menjalankan tugas dan kewajibannya jika dalam perjalanan ada permasalahan pada kuda besi kami. Sekedar info bahwa warung Ibu Yati Cisalada menghadirkan suasana nongkrong dengan pemandangan alam pegunungan yang menenangkan di kawasan Pamijahan, Bogor. Warung Ibu Yati Cisalada kini tampil dengan wajah baru, serta tambahan area duduk yang lebih banyak untuk pengunjung. Suasana alam yang sejuk dengan panorama hijau menjadi daya tarik utama warung Ibu Yati Cisalada. Udara segar khas pegunungan membuat pengunjung betah untuk bersantai lebih lama sambil menikmati makanan. Selain menikmati suasana, pengunjung juga bisa membaca buku sambil menunggu pesanan datang. Menu yang tersedia pun semakin beragam dengan tambahan berbagai pilihan camilan. Dan akhir di sini saya mendapatkan penawaran untuk menggunakan motor dari ketua tim Armada Riding bersama montir kami untuk berboncengan.
Dan akhirnya kami pun berangkat menuju warung Ibu Yati, Cisalada. Jadi untuk jumlah motor kurang lebih ada 10 motor dengan berboncengan. Sesuai info yang kami dapat bahwa untuk rute menuju warung Ibu Yati Cisalada lumayan ekstrim dengan tanjakan dan turunan yang cukup menantang, ditambah kondisi jalan yang kurang baik. Namun kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, salah satunya kuda besi kami dalam keadaan kondisi yang sangat baik dan prima.
Di sini kami cukup terkejut dengan adanya lapangan mini soccer dengan kondisi sangat baik dan terawat dengan antusias para pemainnya di sana yang sedang berlatih. Udah tenang, itu yang selalu menjadi kalimat andalannya bersama sang istri, yang selalu setia menemani dan juga kuda besinya yang selalu siap menemani keliling Indonesia Raya. Ini dia salah satu tim hukum dengan motor PCX merahnya. Diikuti oleh Ketua Armada Riding beserta Bapak Sekjen tercinta. Nah, ini dia maskot kami dengan motor nyentriknya beserta anak tersayang. Dilanjutkan dengan vokalis kece Badai bersama sang kakak tercinta. Di sini kami pacu kuda besi kami lebih cepat lagi untuk mengejar waktu yang semakin siang dan cuaca yang lumayan mendung. Selain tim Hukun, mereka salah satu dari akamsi yang membuat perjalanan kami menjadi aman dan nyaman dengan pengamanan super senyap tanpa suara. Sampailah kami di tanjakan yang lumayan ekstrem, dengan jarak tempuh yang begitu panjang dan semakin menaik. Untuk itu diperlukan motor dengan kondisi yang prima. Dan akhirnya hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satu rekan kami mengalami masalah pada motornya yang tidak kuat untuk menanjaki rute ini. Bisa dilihat begitu susahnya motor yang dia gunakan untuk berjalan di rute ini. Tanpa disadari, tim kami mendapat sambutan yang begitu manis dari seorang gadis muda dengan sebuah kecupan dari jauh yang begitu menggoda. Dan kembali terjadi lagi, tim kami mengalami salah rute, sehingga terdampar di area yang kami pun tidak tahu tempat apa ini. Tapi untuk lokasi ini, tempat dan pemandangannya sangat menawan dengan lokasi parkir yang luas. Akhirnya setelah diskusi yang begitu memakan waktu, tim kami melanjutkan perjalanan kembali menuju tujuan utama, yaitu Warung Ibu Yati Cisalada. Di sini kami melewati turunan yang begitu terjal, yang harus mewajibkan motor untuk sistem pengereman dalam kondisi yang baik. Dan akhirnya kami kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga rute yang kami tempuh sudah sesuai dan menuju warung Ibu Yati Cisalada. Untuk rute ini, bagian kanan dan kiri terdapat hamparan sawah yang biru memanjakan mata dan juga melewati beberapa desa yang ada dengan pemandangan yang sangat alami. Untuk kondisi rute, banyak yang kami lewati, terdapat tanjakan dan turunan, serta tikungan yang berliku, ditambah kondisi aspal yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan motor dengan kondisi yang sangat baik, sehingga dapat melewati rute yang begitu ekstrim. Untuk sejarah kampung Cisalada, Desa Purwabakti, Pamijahan, Bogor, merupakan salah satu kampung yang menyimpan kekayaan sejarah dan budaya. Kampung ini dikenal dengan komunitas yang menjaga adat istiadat serta tradisi leluhur yang sudah berlangsung turun-temurun. Kampung Cisalada memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan penyebaran agama Islam di wilayah Bogor. Pada masa penjajahan Belanda, kampung ini menjadi salah satu basis perlawanan terhadap kolonialisme. Penduduk setempat dikenal memiliki semangat juang tinggi dan sangat menjaga kedaulatan serta identitas budaya mereka. Tidak hanya kaya akan sejarah, kampung Cisalada juga dikenal dengan alamnya yang asri. Di kampung ini terdapat beberapa situs bersejarah seperti makam-makam leluhur yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Selain itu, kampung Cisalada juga terkenal dengan mata air yang tak pernah kering meski di musim kemarau, sehingga menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar. Menurut cerita turun-temurun, nama Cisalada berasal dari bahasa Sunda, di mana Ci berarti air dan Salada mengacu pada sebuah wilayah yang subur. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak dahulu, kampung Cisalada dikenal sebagai daerah yang subur dan kaya akan sumber air. Seiring waktu, meskipun terpapar oleh modernisasi, masyarakat kampung Cisalada tetap mempertahankan budaya dan tradisi leluhurnya. Berbagai ritual adat masih sering dilakukan di kampung ini, seperti upacara panen padi dan perayaan-perayaan keagamaan yang dilakukan dengan hikmat. Saat ini, kampung Cisalada juga menjadi salah satu tujuan wisata budaya di Kabupaten Bogor. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam, belajar tentang sejarah kampung, serta mengikuti kegiatan budaya yang diadakan oleh masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian warga, tetapi juga menjadi cara efektif untuk melestarikan tradisi dan sejarah kampung ini. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat kampung Cisalada terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan sejarah yang dimiliki, sembari membuka diri terhadap perkembangan zaman. Dengan begitu, kampung Cisalada diharapkan tetap menjadi salah satu ikon budaya dan sejarah di wilayah Bogor. Akhirnya sampailah tim kami di tanjakan warung Ibu Yati, yang terkenal cukup tinggi dengan jarang yang begitu panjang, dengan kondisi aspal yang hancur akibat tergerus oleh air hujan. Dibutuhkan motor dengan kondisi yang sangat baik agar dapat melewati tanjakan yang sangat fenomenal ini. Di sini saya menggunakan motor Yamaha NMAX dengan 3 orang penumpang. Karena kondisi motor yang sangat baik, saya tidak mengalami masalah sedikit apapun, dengan sangat mudah melibas tanjakan fenomenal warung Ibu Yati Cisalada. Ada juga beberapa pengendara memberhentikan motornya hanya untuk sekedar mengabadikan momen-momen dengan berfoto bersama dengan pemandangan gunung serta hamparan sawah yang begitu menawan. Di sini kami bertemu dengan pesepeda yang dengan semangat melibas tanjakan warung Ibu Yati Cisalada, walaupun dengan kecepatan yang sangat lamban. Dapat dilihat untuk kondisi aspal yang begitu rusak akibat gerusan air hujan. Dan akhirnya sampailah kami di lokasi tujuan utama, yaitu warung Ibu Yati Cisalada yang viral di medsos. Dikarenakan kami kesini pada hari Minggu, kondisinya sangatlah ramai, sampai untuk parkir berada di pinggiran jalan dengan kondisi jalan becek akibat habis diguyur air hujan. Di sini kami berusaha mencari tempat parkir yang kiranya masih kosong.
Akhir setelah mendapatkan area parkir, kami melanjutkan menuju warung Ibu Yati Cisalada. Walau kondisinya sangat padat dan ramai, kami tetap memaksakan untuk menuju warung Ibu Yati Cisalada, sekedar ingin menghilangkan rasa penasaran, seperti apa sih bentuk dan kondisinya. Oh ya, di sini kami masuk melalui pintu samping ya, tidak melalui pintu utama karena dari kondisi di mana motor yang kami parkir. Di sini kami melewati dapur masak warung Ibu Yati Cisalada yang kondisinya sangat sibuk dan ramai. Dan akhirnya sampailah kami di warung Ibu Yati Cisalada yang sangat viral di medsos. Tanpa membuang waktu, kami langsung berfoto di bawah tulisan warung Ibu Yati. Di sini kami heran kenapa motor bisa parkir sampai di dalam sini, yang menurut kami agak mengganggu. Dikarenakan kondisi yang sangat ramai, kami pun tidak mendapatkan tempat untuk bersantai sambil menikmati pemandangan hamparan persawahan warung Ibu Yati Cisalada. Walau begitu, kami tetap berusaha mencari tempat yang bisa buat kami duduk bersantai. Memang tidak dipungkiri, untuk pemandangan melalui warung Ibu Yati sangatlah indah dan menawan, dengan hamparan persawahan dan pegunungan yang sangat memanjakan mata. Maksudnya saya pindah kan? Masa dipotong? Tumpah ini. Aduh, senang banget itu ya. Udah bosan, kalau udah bosan jangan Bang. Kagak, kalau udah bosan kan dibilangin. Dikarenakan kondisinya sawah yang sehabis panen, jadi kami tidak bisa menikmati pemandangan hamparan sawah yang menawan. Walau begitu, kami sangat senang bisa sampai ke sini. Bu Yatinya mana? Dia pakai nanya mau kita masuk. Oh, pengen tahu kita mana. Di sini pun tersedia kolam, tapi kami tidak tahu untuk apa kolam ini. Dan juga terdapat saung-saung bagi yang ingin menginap di lokasi warung Ibu Yati Cisalada. Dan juga ada area berkemah bagi Anda yang ingin menikmati suasana warung Ibu Yati Cisalada dengan berkemah dengan keluar teman atau saudara. Ini
pesan buat teman-teman di rumah tahu kata ketutup itu. Hah? Ini saya ada yang tempatin deh. Ini. Ada yang tempatin. Indra. Kok dia kayak nggak welcome banget sama kita ya? Kita kan nanya ya. Mas bang, mas bang. Iya iya teh. Oke, jadi cukup sampai di sini perjalanan petualangan kami menuju warung Ibu Yati Cisalada. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen. Kami terbuka untuk saran dan kritik yang membangun. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.